Polda Jawa Tengah terus melakukan koordinasi dengan Polda DIY guna menentukan langkah hukum lanjutan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan 6 personel anggota Satlantas Polresta Yogyakarta yang berujung meninggalnya Darso, warga Semarang, Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah khususnya dari Direktorat Reserse Kriminal Umum saat ini masih terus melakukan penyidikan terkait meninggalnya Darso berusia 43 tahun yang merupakan warga Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Artanto menyebut, hingga saat ini selain telah melakukan ekshumasi terhadap jenazah almarhum Darso, sebanyak 13 orang mulai dari pelapor hingga tenaga medis yang merawat almarhum Darso sudah dimintai keterangan sebagai saksi. Terkait pemeriksaan terhadap para terlapor, pihak Polda Jawa Tengah belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut lantaran tengah fokus ke pemeriksaan para saksi yang sudah ada. Meski demikian, Polda Jateng terus melakukan koordinasi dengan Polda DIY terkait hasil pemeriksaan Bitpropam terhadap para terlapor. Untuk sementara kita masih fokus ya terhadap saksi-saksi yang ada di Semarang dan juga kita menunggu juga hasil dari tim forensik kedokteran yang telah melakukan kegiatan ekshumasi kemarin. Pak, ada kemungkinan penyidik ke Polda DIY, Pak? Tentunya nanti kita lihat perkembangan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan ini. Penyidik yang nanti akan mengambil langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan. Ini juga sudah ada koordinasi dan mungkin seperti apa? Koordinasi dengan pihak Polda DIY sudah dilakukan dan sudah saling berkomunikasi dengan baik, dan tentunya kita di sini Polda Jawa Tengah terus tetap melakukan proses penyelidikan ini agar terungkap kasus ini, dugaan terhadap tindak pidana. Kemudian informasi adanya pemeriksaan orang kepada Propam Polda DIY ini seperti apa? Untuk pemeriksaan dari Polda Jawa Tengah, dari Propam Polda DIY sudah mengambil keterangan dari orang yang diduga melakukan tindak pidana ini, dan kemarin sudah dirilis oleh Kapolresta Yogyakarta. Kita menerima informasi tersebut dan tentunya hasil dari rilis itu ada sebagai pertimbangan atau sebagai analisis dari penyidik dalam melakukan penyelidikan. Tentunya di sini penyidik harus melakukan analisa ya dari berbagai perspektif ya, tidak hanya parsial, bagian per bagian, harus menganalisa dari perspektif keterangan dari terduga yang ada di Yogyakarta, kemudian perspektif dari saksi-saksi, perspektif keterangan dari kedokteran ahli forensik. Nah, ini harus dianalisis secara komprehensif dan itu akan menjadi suatu kesimpulan langkah-langkah yang harus dilakukan. Sementara itu terkait uang damai atau santunan sebesar 25 juta rupiah yang telah diberikan terlapor kepada keluarga korban, kuasa hukum almarhum keluarga Darso Antoni Yuda Timor menjelaskan jika uang tersebut masih disimpan oleh keluarga korban. Antoni menyebut proses pengembalian uang tersebut buntu lantaran pihak keluarga korban enggan menuruti permintaan terlapor yang menghendaki uang tersebut diantar ke Yogyakarta. Kami sulit untuk mengartikan apakah uang damai atau uang duka karena memang suasana sedang berduka. Tapi yang jelas dengan dia memberikan uang 25 juta itu sudah merupakan indikasi menurut saya. Indikasi apa gitu loh. Ini kan perlu didalami oleh penyidik nanti. Hingga sampai saat ini uangnya masih utuh? Uangnya masih utuh karena ketika hari-hari diterima oleh istri korban langsung diserahkan kepada adik korban yang saat ini sebagai pelapor untuk dikembalikan. Amanah jelas untuk dikembalikan. Kita komunikasi aja buntu, bagaimana membalikan. Darso yang merupakan warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, diduga tewas akibat dianiaya oleh 6 oknum anggota polisi dari Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta. Berawal dari kecelakaan lalu lintas di daerah Yogyakarta pada Juli 2024, 2 bulan berselang pada bulan September lalu, korban Darso dijemput paksa oleh polisi berpakaian preman. Darso diduga dianiaya hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 4 hari. Dan berselang 2 hari, korban meninggal dunia di rumahnya. Keluarga curiga lantaran pada tubuh korban mengalami luka lebam.
Saat ini, kasus dugaan penganiayaan masih dalam penyelidikan Polda Jawa Tengah. Hedi Nugroho, Semarang TV.